Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ruang berpikir. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi cerita soal perspektif. Ya, ini salah satu hal penting bagi saya dan sudah saya buktikan sendiri bahwa ternyata orang itu akan bersikap atau sikapnya itu akan ditentukan oleh perspektif yang ada di kepalanya gitu kan, atau yang sesuai dengan kondisi hatinya, maka dia akan bersikap seperti apa. Saya akan mencoba mengajak berpikir dengan menuturkan sebuah kisah. Jadi dahulu kala pernah ada seseorang yang dia itu hidupnya pas-pasan, sangat sederhana, secara ekonomi juga tidak terlalu mapan, dan kenyataan hidupnya dia harus tinggal bersama mertuanya, bersama istrinya, kemudian bersama 3 orang anaknya. Jadi total dia itu tinggal di rumah itu 7 orang, dan rumahnya itu tidak terlalu besar, hanya berapa kali berapa meter gitu. Jadi ya petak kotak gitu aja, seperti ruangan yang tidak ada kamar-kamarnya gitu. Dan dia merasa bahwa hari-harinya itu sangat sumpek, dan dia tidak merasa nyaman tinggal di situ, dan dia memiliki keinginan untuk memperbesar rumahnya gitu ya, ingin punya rumah yang lebih luas gitu ya, sehingga mendapat kelayakan, yang pada akhirnya dia bertanya kepada seorang syekh, kepada seorang orang yang dianggap piawai dalam menyelesaikan masalah. Dan itu sebetulnya banyak dituturkan di kisah-kisah sufi ya, dalam anekdotnya Nasruddin Hoja, atau yang lebih populer di kita dikenal dengan nama Abu Nawas. Nah, setelah beliau datang ke Abu Nawas atau ke Syekh itu, beliau mengeluhkan apa yang dia rasakan gitu. Ya Syekh, saya ini orang yang berkurangan gitu kan, yang tidak memiliki harta lebih, dan rumah saya hanya sepetak, hanya satu kotak gitu, dihuni oleh 7 orang, dan ya saya tinggal di situ udah nggak nyaman gitu. Tidur di tempat makan di tempat tidur gitu ya, baju segala macam campur sama anak istri sama mertua, dan saya ingin punya rumah yang lebih besar gitu kan. Barangkali saya ini mampu memberikan solusi bagi saya dan kehidupan keluarga saya. Lalu si saya itu merenung ya, seperti orang yang berpikir, dan kemudian berkata bahwa belilah 10 ekor ayam, lalu simpan di rumahmu. Sontak si orang tua tadi kan bingung ya, udah mah keadaan di rumah sumpek ya, nggak nyaman, terus sekarang mau ditambah 10 ayam. Tapi ya udahlah, karena dia memiliki kepercayaan tinggi kepada saya itu, bahwa saya itu adalah orang yang bisa dipercaya ucapannya, maka dia beli 10 ekor ayam. Nah, setelah beli 10 ekor ayam disimpan di rumahnya, itu makin gak karu-karuan di rumahnya. Makin mungkin ayam itu buang air kecil, buang air besar di situ ya, makan di situ. Ya mertuanya juga makin gak nyaman, istri, anak-anaknya, dan dia pun makin pusing dengan keadaan itu. Ya akhirnya dia kembali lagi ke syekh tersebut dan bertanya, "Ya Syekh, yang saya rasakan kok saya makin sumpek sekarang, dan orang tua saya, mertua saya, istri saya, anak-anak saya pun makin sumpek. Ini saya harus gimana?" Lalu si syekh itu merenung kembali dan berkata, "Kalau gitu sekarang beli aja 3 ekor kambing." Sontak si pria tersebut makin kaget dan aneh gitu kan. Loh, kok malah disuruh beli kambing gitu kan, yang mana ayam aja 10 udah repot gitu kan, sekarang mau ditambah kambing 3 gitu kan, dibawa ke rumahnya. Tapi ya oke lah, dia coba dulu dan dia beli itu 3 ekor kambing, dan dia pulang ke rumahnya dan disimpan di rumahnya sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh tadi. Dan ya kita sudah bisa bayangkan, rumah satu petak dengan 7 orang di dalamnya, ada ayam 10, ada kambing 3, itu kan makin kacau, makin nggak enak gitu. Tidur di mana, makan di mana gitu kan, bercampur sama kotoran ayam, kotoran kambing. Dan ya udah, dengan kesalahannya itu dia kembali lagi ke syekh tadi, dan ya
agak sedikit emosi mungkinnya dan bertanya untuk terakhir kalinya, ya Syekh, untuk terakhir kalinya saya ingin apa yang harus saya lakukan? Orang tua saya semakin marah, istri, anak semakin tidak nyaman, di rumah semakin acak-acakan. Dan untuk yang terakhir kalinya Syekh itu pun kembali merenung dan berkata, belilah 1 ekor sapi. Dia udah mangkal tuh ketika ngedengar jawaban suruh beli 1 ekor sapi, dia udah mangkal. Tapi ya udahlah, oke. Ini karena ini terakhir, dia pulang dan dia beli 1 ekor sapi. Dia simpan di rumahnya dan ya bukan tambah baik. Dia semakin merasa bahwa dirinya terpuruk, tersiksa, tidak nyaman dan lain sebagainya. Dia sudah tidak kuat lah untuk tinggal lagi di muka bumi ini, mungkin kalau kita dramatis seperti itu. Dan pada akhirnya puncak kesumpekan itu dia luapkan dengan kembali datang ke Syekh tersebut dan mengatakan bahwa ya Syekh, sambil dia mungkin nangis atau bagaimana ya, saya udah gak kuat hidup seperti ini. Yang awalnya saya kesini itu untuk mencari solusi dan lain-lain, tapi malah tambah sumpek. Lalu kemudian Syekh itu menjawab dengan nada yang sangat rendah dan santun, sekarang jual semuanya. Lalu si pemuda itu pulang lagi ke rumahnya dan dia menjual lah, sapi itu dijual, kambing, ayam. Selepas semuanya dijual, dia girang, dia merasa sangat senang bahwa dia menemukan sesuatu yang sangat membahagiakan dirinya gitu kan. Dengan kerumetan dan kekesalan yang selama ini dia alami, seketika hilang dengan apa yang dia jual tadi, ayam, kambing dan sapi itu. Nah, kemudian ya dia hanya mampu merenungkan apa yang dia alami. Padahal kan realitasnya sama antara dia sebelum pergi ke Syekh tadi dengan beberapa jangka waktu dan dia kembali lagi dengan realitas yang sama. Keadaannya sama, kenyataannya sama, maksudnya kenyataannya sama tapi keadaan hatinya yang berbeda. Nah, maka dari situ, dari kisah tersebut, sesungguhnya ya perspektif kita saja, cara pandang kita saja terhadap realitas ini, terhadap kenyataan ini yang akan menentukan kondisi batin kita. Karena tadi realitas yang sama yang dialami oleh si pria ini, tapi di dalam 2 kondisi, di dalam 2 waktu itu berbeda. Ya tentu seorang Syekh ini juga ingin mendidik dia agar supaya ya coba yang dirubah itu bukan keadaannya tapi kondisi batin kamu. Jadi dalam kehidupan ini ya terkadang bukan apa yang kemudian kita lihat, tapi bagaimana cara kita melihat. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.